Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Ardim Jevi, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Pontianak. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview dongeng yang ada di sekitar kita, yaitu yang berjudul Timun Mas, sebagai bentuk menyelesaikan tugas daripada sastra 6 yang diberikan oleh Ibu Septiana Sulastri, Magister Pendidikan. Nah, baik, langsung saja pada intinya. Ini bagian cerita awal yang menceritakan oleh Timun Mas. Nah, pada suatu ketika di desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Srini. Ia tinggal seorang diri. Pada suatu hari ketika ia hendak berkebun, datanglah seorang raksasa besar yang menghampirinya dan berkata bahwa ia akan memberi 1 biji mentimun dan berkata bahwa ia akan meminta balasan suatu kelak. Mbok Srini pun mengiyakan dan menanam biji mentimun tersebut hingga berbuah. Ketika ia memanen buah tersebut, di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan. Mbok Srini pun sangat senang dan memberinya nama Timun Emas. Ketika Timun Emas beranjak remaja berumur 17 tahun, datanglah raksasa itu dan meminta balasan budi dari Mbok Srini atas apa yang dilakukan raksasa tersebut pada 17 tahun yang lalu. Mbok Srini pun berusaha agar Timun Emas tidak diambil oleh raksasa tersebut. Singkat cerita bahwa Timun Emas berkata pada raksasa itu bahwa ia akan menyerahkan diri. Namun Mbok Srini menyuruhnya melarikan diri dengan membawa biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Ketika raksasa mendekat, Timun Emas melempar biji mentimun. Lalu muncullah kebun mentimun. Raksasa tersebut memakan semua mentimun. Kemudian Timun Emas melempar jarum. Tumbuhlah hutan bambu yang sangat lebat menghalangi raksasa tersebut. Kemudian Timun Emas melempar garam. Tiba-tiba tampak lautan. Tetapi raksasa dapat berenang dan mengejarnya. Terakhir, Timun Emas melempar terasi dan lautan lumpur. Karena sudah lelah dan terluka, raksasa tersebut tenggelam di dalam lumpur tersebut. Timun Emas pun selamat dan akhirnya kembali kepada kedudukan ibunya atau Mbok Srini. Nah, baik, untuk unsur intrinsik yang dapat kita ambil daripada review cerita yang sangat singkat tadi, bahwa cerita dongeng Timun Emas tadi yaitu keberanian dalam menghadapi kejahatan. Selanjutnya yaitu tokoh utama dalam Timun Emas ini adalah Timun Emas. Dan yang kedua yaitu tokoh pendamping yaitu sepasang suami atau istri ataupun Mbak Srini. Dan yang terakhir yaitu raksasa. Penokohan, protagonis ini mencerminkan tentang Timun Emas. Antagonis yaitu sebagai raksasa, tritogonis yaitu sebagai orang tua dari Timun Emas. Alur yang dalam cerita Timun Emas ini yaitu alur maju, diceritakan secara runtut dari awal hingga akhir. Latar tempat ini menunjukkan bahwa kapan dan di mana dongeng tersebut diceritakan. Dongeng tersebut diceritakan yaitu pada daerah pedesaan yang sunyi, di kebun mentimun dan di hutan. Latar waktu ini pada zaman dahulu kala. Latar suasana yaitu mengharukan dan menegangkan. Yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini adalah orang ketiga yang menceritakan cerita tersebut, karena dia tidak
menggunakan orang pertama seperti ia, mereka. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita Timun Emas ini yaitu bila berjanji harus ditepati, bila tidak sanggup sebaiknya tidak berjanji. Selalu berusaha melalui masalah seberat apapun. Jangan mudah menyerah. Selalu patuh kepada kedua orang tua. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.